1202 kekuatan Dewa Petir. Dibandingkan dengan guntur dan kilat jenis ini, guntur dan kilat gaya halilintar benar-benar jauh berbeda. Ini adalah teknik baru yang dipahami Yang Chen, bermutasi dari gaya petir dan kemudian diberi nama oleh Yang Chen sebagai Dewa Petir. Yang Chen menamakannya seperti itu karena suatu alasan, karena guntur Dewa Petir dan gaya petir adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan seperti itu cukup untuk menyandang nama yang diberikan oleh Yang Chen. Saat kekuatan Dewa Petir mulai terlihat, kecemerlangannya sudah bersinar di seluruh pemandangan, menyebabkan semua orang tanpa sadar menutup mata mereka karena kilatnya terlalu menyilaukan. Apa ini? Seru Wu Changkong kaget. Beberapa kaisar agung lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Apakah Yang Chen pernah menggunakan teknik ini sebelumnya? He Tan bertanya dengan mata terbelalak. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia dulu mengendalikan guntur dan kilat, tetapi itu jauh berbeda dari ini, tak tertandingi. Jika dia menggunakan teknik ini, mungkin Kaisar Agung Jinxi menunjukkan ekspresi gembira. Yang paling berbahagia adalah Kaisar Agung Huawu. Kaisar Besar Huawu mengepalkan tangannya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. He Feng memiliki ekspresi yang paling canggung. Awalnya dia mengira bahwa dia telah meraih kemenangan dengan mantap, tetapi ketika dia melihat teknik Yang Chen, dia tanpa sadar berubah pikiran. Bukannya dia menginginkannya, tetapi kekuatan teknik Yang Chen terlalu kuat. Guntur dan kilat itu bagaikan bencana yang turun. Maju. Yang Chen melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, guntur dan kilat yang terkumpul di telapak tangannya menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, mencapai setiap sudut jangkauan penghalang dalam waktu singkat. Kemanapun petir itu lewat, gas merah dan putih yang saling terkait langsung musnah, lalu sejumlah besar guntur dan kilat menguasai area tersebut. Penindasan mutlak. Ekspresi wajah He Feng berubah drastis. Tidak bagus. Di sisi lain, Yang Chen tetap tenang. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar guntur dan kilat membentuk naga petir. Naga petir itu meraung dan kemudian menyerbu langsung ke arah anak emas pelindung He Feng. Pada saat itu, He Feng mencoba menggunakan cambuk merah untuk bertabrakan dengan naga petir dan kemudian menyegelnya menggunakan kekuatan pembatasan. Namun, kemanapun naga petir itu lewat, ia tak terhentikan. Setelah bertabrakan dengan cambuk merah, ia langsung hancur. He Feng akhirnya kehilangan ketenangannya dan berteriak, Yang Chen, tidak akan semudah itu bagimu untuk menang melawanku. Dia mengendalikan Guardian Golden Boy, yang tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan secara luar biasa, menelan naga dewa petir milik Yang Chen utuh. Setelah mengunyah sejenak, Guardian Golden Boy berhasil mengusir Thunder Dragon sepenuhnya. Melihat bahwa anak emas pelindung telah berhasil melahap naga petir milik Yang Chen, He Feng agak terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, apalagi yang bisa kau andalkan untuk menang melawanku? Yang Chen berkata perlahan, anak emas pelindung ini bisa menelan naga petirku, tapi nafsu makannya juga pasti terbatas, kan? Mendengar kata-kata ini, wajah He Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Yang Chen akan mengetahui hal ini secepat itu. Apakah menurutmu itu mungkin? He Feng berteriak dengan marah. Mungkin atau tidak, aku akan mencobanya. Yang Chen membalikkan tangannya, dan naga petir lainnya melesat ke udara, langsung menuju ke arah He Feng. Dalam sekejap mata, naga petir telah bertabrakan dengan anak emas pelindung. Kali ini, He Feng benar-benar panik. Memang, pengamatan Yang Chen benar. Nafsu makan, Guardian Golden Boy ada batasnya. Setelah memakan satu Thunder Dragon, mustahil baginya untuk memakan yang kedua. Yang Chen menemukan semua ini saat dia hanya menebak. Lagi pula, jika Guardian Golden Boy benar-benar bisa memakan Thunder Dragon miliknya berkali-kali, dia juga akan bisa memakan hal-hal lainnya. Kalau begitu, He Feng akan terlalu tak terkalahkan, bagaimana mungkin teknik seperti itu bisa dikendalikan oleh seseorang seperti He Feng? Oleh karena itu, Guardian Golden Boy pasti memiliki keterbatasan, nafsu makannya pasti terbatas, dan melahap satu pun sudah menjadi batasnya. Seperti yang telah diramalkan Yang Chen, naga petir itu bertabrakan dengan anak emas pelindung, dan kekuatannya menyebar, guntur dan kilat merasuki setiap inci kulit anak emas pelindung, dan dalam sekejap mata, mengalir ke tubuh He Feng. Kemudian, Guardian Golden Boy menjerit kesakitan. He Feng mencoba melawan tanpa sadar, tetapi Guardian Golden Boy dan dirinya terhubung menjadi satu. Ketika Guardian Golden Boy terluka, dia juga akan terluka, belum lagi guntur dan kilat Yang Chen telah menutupi seluruh tubuhnya. Yang Chen tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, He Feng bermaksud membunuh Su Yao. Jika bukan karena bantuan beberapa kaisar agung, Su Yao pasti sudah mati sekarang. Mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan kepada He Feng? Sudah berakhir. Yang Chen mengepalkan tangannya erat-erat. Begitu dia mengeksekusi teknik itu, guntur dan kilat langsung mencekik He Feng. Namun di saat berikutnya, tiba-tiba, Yang Chen dengan cepat mundur beberapa langkah, karena guntur dan kilat yang dikendalikannya tiba-tiba lenyap dalam sekejap, dan tidak ada jejak yang tertinggal di seluruh ruang. Yang Chen bahkan tidak bisa melihat siapa yang melakukan gerakan itu, tetapi segera dia melihat sesosok muncul di depan He Feng, dan itu tidak lain adalah Wu Changkong.
Wu Changkong. Yang Chen menyipitkan matanya. Saat pikirannya melayang, Kaisar Besar Hua Wu dan dua kaisar besar lainnya tiba-tiba muncul di sampingnya. Ketiga kaisar besar itu menepuk bahu Yang Chen dengan ekspresi setuju di wajah mereka. Yang Chen, kerja bagus. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Beberapa kaisar agung berkata dengan ramah. Mereka awalnya berpikir bahwa keikutsertaan Yang Chen akan mengakibatkan kerugian bagi Sekte Wilayah Utara, tetapi kerugian kedua tidak akan dapat diterima. Tetapi siapa yang mengira Yang Chen benar-benar menang, seperti sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Kemenangan Yang Chen menunjukkan Sekte Wilayah Utara mendapatkan kembali mukanya dan dengan keras menekan momentum keluarga kekaisaran, memberi tahu mereka bahwa orang-orang Sekte Wilayah Utara tidak mudah diganggu. Sekarang ekspresi Wu Changkong menjadi suram saat dia melihat He Feng di belakangnya. Pada saat ini, He Feng ketakutan, berkeringat dingin, dan menggigil ketakutan ketika dilihat oleh Wu Changkong, takut dihukum olehnya. Dengan kemenangan Yang Chen, ekspresi Wu Changkong tidak bisa terlihat bagus. Dia memarahi dengan suara berat, tidak berguna. Dia datang ke sini hari ini dengan maksud untuk menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan momentum Sekte Wilayah Utara dan kemudian membicarakan hal-hal lain, untuk mendapatkan inisiatif. Namun siapa yang mengira kecelakaan akan terjadi di tengah jalan? Dia melirik beberapa kaisar agung dan akhirnya menatap Yang Chen. Wu Changkong menatap Yang Chen dalam-dalam dan berkata dengan muram, bagus sekali, Sekte Wilayah Utara, kalian telah menghasilkan bakat yang luar biasa. Meskipun Sekte Wilayah Utara jarang terlibat dalam urusan duniawi, bukan berarti kita tidak punya siapa-siapa di sini, kata He Tan dingin. Wu Changkong mencibir, kita kalah hari ini, jadi kuakui bahwa kita tidak sehebat dirimu hari ini. Namun, masih terlalu dini bagimu, Sekte Wilayah Utara, untuk mengklaim bahwa kamu tidak terlibat dengan dunia. Orang gila dari Sekte Ling Eve itu sangat ingin mendapatkan lawan yang sepadan belum lama ini dan ingin menyusahkan He Feng kita. Aku tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, tetapi sekarang setelah kamu, Sekte Wilayah Utara, menang hari ini, aku akan membiarkanmu menangani masalah ini. Bab 1203 akhir dari kompetisi 4 puncak. Mendengar nama Ling Nuzong, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menajamkan telinganya. Dia menaruh perhatian khusus pada apapun yang berhubungan dengan Ling Nuzong, semua itu karena wanita yang hampir membuat jiwanya tercerai-berai. Begitu mendengar itu, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius. He Feng sudah dianggap sebagai sosok yang kuat di antara generasi muda, dan dia belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat. Tanpa diduga, ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari He Feng, dan mereka berasal dari Ling Nuzong. Tampaknya wilayah ibu kota pusat memang memiliki naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Namun, karena wanita gila ini berasal dari Ling Nuzong, dia benar-benar ingin menemuinya jika ada kesempatan. Beberapa kaisar agung sedikit mengubah ekspresi mereka setelah mendengar tentang wanita gila itu, karena dia jelas merupakan tantangan. Namun, sekarang setelah mereka menang, bagaimana mereka bisa membiarkan Wu Changkong mengejek mereka? He Tan berkata tanpa ekspresi, ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan saudara Wu. Lagi pula, saudara Wu datang ke sini hari ini bukan hanya untuk meminta muridnya belajar dari murid inti kita, Yang Chen, kan? Kalau begitu, mengapa saudara Wu baru saja mencoba menghentikan kita? Saya pikir Yang Chen kita akan memberi He Feng pelajaran yang bagus. Mendengar kata-kata He Tan, ekspresi Wu Changkong berubah marah. Dia kemudian menggertakkan giginya beberapa saat sebelum berkata dengan dingin, He Tan, tebakanmu benar. Aku datang kepadamu hari ini untuk sesuatu yang lain. Bicaralah. He Tan tetap tenang dan tidak terganggu. Keluarga kerajaan kita akan mengadakan konferensi uji coba dalam 1 bulan. Pada saat itu, kita akan mengundang para jenius dari berbagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam menara uji coba kita dan saling bersaing. Saya harap orang-orang dari Sekte Wilayah Utara akan hadir sesuai jadwal. Setelah Wu Changkong hanya mengucapkan beberapa patah kata, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Wu Changkong adalah anggota keluarga kerajaan, jadi wajar saja jika dia datang dan pergi sesuka hatinya. He Tan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membiarkannya. Namun, kata-kata Wu Changkong memang memicu diskusi di antara 3 kaisar agung. Bagaimana pendapatmu tentang konferensi pengadilan keluarga kerajaan ini? He Tan mengamati kelompok itu. Yang Chen juga cukup penasaran. Baru saja, Wu Changkong secara khusus menambahkan kata, kerajaan, di depan menara percobaan, yang menunjukkan bahwa menara percobaan keluarga kerajaan pada dasarnya berbeda dari pasukan kota utama. Di seluruh wilayah ibu kota pusat, tidak ada kekuatan kota utama, hanya keluarga kerajaan. Menara percobaan keluarga kerajaan adalah menara yang sah, dibangun atas dasar pohon kuno penciptaan yang asli, dan aura ilahi penciptaan yang dihasilkannya adalah aura ilahi penciptaan yang asli. Hanya ada satu menara percobaan seperti itu, dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pemimpin sekte, jika kita melewatkan kesempatan ini, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain, kata Kaisar Agung Jinsi.
Mendengar perkataan Kaisar Agung Jinsi, Yang Chen langsung mengerti maksudnya. Aura ilahi penciptaan nyata. Perlu dicatat bahwa menara ujian lainnya adalah tiruan dari pohon dewa penciptaan yang diciptakan oleh keluarga kerajaan kuno. Meskipun mereka juga memiliki efek aura dewa penciptaan, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pohon dewa penciptaan yang asli. Menara uji keluarga kerajaan, terbuat dari pohon ilahi penciptaan yang asli, sungguh luar biasa. Hah, itu tidak mungkin. Mengapa keluarga kerajaan berbaik hati mengizinkan kita memasuki menara percobaan mereka? Meskipun menara percobaan memang berharga dan merupakan kesempatan langka, kita juga harus mempertimbangkan dengan saksama untung ruginya. Kaisar Besar Huawu berkata dengan hati-hati. He Tan mengelus jenggotnya dan berkata, Huawu, Jinsi, kalian berdua telah memberikan poin yang valid. Keluarga kerajaan sama sekali tidak punya niat baik untuk membiarkan kita memasuki menara uji coba, dan pasti ada konspirasi yang terlibat. Saya pikir keluarga kerajaan kemungkinan besar mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan mereka, dan mereka mungkin punya beberapa cara untuk memastikan bahwa orang-orang mereka sendiri dapat berlayar dengan lancar di dalam menara uji coba. Jadi, apakah kita memilih untuk pergi atau tidak? Kaisar Besar Huawu dan Jinsi bertanya secara bersamaan. Pergi, kenapa tidak? He Tan tersenyum tipis, sayang sekali kehilangan kesempatan yang bagus. Apakah keluarga kerajaan punya sedikit kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka? Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah berusaha menyatukan wilayah ibu kota pusat dan memamerkan taring dan ambisi mereka yang ganas. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka berhasil dengan mudah? Ya, Wu Changkong mencoba mengandalkan muridnya untuk pamer tadi, tapi untungnya Yang Chen menyelesaikan situasinya. Kaisar Agung Jinsi tertawa. Kaisar Agung Huawu juga merasa sangat puas, lalu berkata, pemimpin sekte, 1 jam telah berlalu, tetapi melanjutkan kompetisi 4 puncak tidak ada artinya. Mengenai tempat pertama, seharusnya tidak ada ketegangan mengenai siapa yang akan mendapatkannya, bukan? He Tan sebenarnya ingin membantah perkataan Kaisar Besar Huawu, tetapi dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Apa yang bisa dia sangkal dari penampilan Yang Chen? Dengan kekalahan He Feng, bisa dikatakan bahwa Yang Chen benar-benar pantas mendapatkan tempat pertama ini. Namun, dia masih menatap Su Yao, ingin melihat apa yang akan dikatakannya. Sekarang, Su Yao menatap Yang Chen dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan sedikit rasa terima kasih dan kekaguman. Dia baru saja melihat kekuatan Yang Chen, dan dia juga berterima kasih kepadanya karena telah membela kehormatan Sekte Wilayah Utara. Dengan kekuatan Yang Chen, sudah sepantasnya dia menempati posisi pertama, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia langsung berkata, pemimpin sekte, saya tidak keberatan. Sudah sepantasnya Yang Chen menempati posisi pertama. Bagus. Kalau begitu, aku nyatakan kompetisi 4 puncak berakhir, kata He Tan sambil suaranya memudar. Mengenai peringkat akan didasarkan pada peringkat sebelum Wu Changkong tiba. Satu-satunya perbedaan adalah Yang Chen akan dipindahkan dari posisi kedua ke posisi pertama. Aku yakin tidak ada yang akan keberatan dengan ini. Ketika kata-kata He Tan diucapkan, bukan saja tidak menimbulkan kontroversi, tetapi malah membuat seluruh kerumunan bersorak. Semua orang di kerumunan meneriakkan nama Yang Chen. Yang Chen, Yang Chen. Semua orang meneriakkan namanya tanpa alasan lain, selain karena Yang Chen telah membela martabat Sekte Wilayah Utara dan setiap orang dari mereka. Mereka semua baru saja melihat kekuatan Yang Chen, dan tidak ada keraguan dalam benak mereka bahwa dia pantas mendapatkan tempat pertama ini. Melihat Yang Chen begitu dicintai dan Puncak Changlin memperoleh tempat pertama, Kaisar Besar Huawu tertawa terbahak-bahak. Yang Chen, kau boleh kembali sekarang. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini, dan aku pasti akan memberimu hadiah yang besar saat kau kembali. Kaisar Agung Huawu melambaikan tangannya, lalu pergi bersama Jinsi dan He Tan. Saat mereka pergi, Yang Chen hampir tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka akan membahas pembagian manfaat. Sekarang setelah memenangkan tempat pertama, Kaisar Besar Huawu pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam pembagian keuntungan, itulah alasan kegembiraannya yang besar. Saat Yang Chen turun dari langit, kerumunan orang berkumpul di sekitarnya. Banyak orang meneriakkan nama Yang Chen, dan beberapa murid perempuan bahkan menerekamnya secara langsung. Hal ini membuat Yang Chen takut dan segera menggunakan teknik gerakan petirnya untuk pergi secepat mungkin. Awalnya ia berencana untuk kembali bersama tim Puncak Changlin, tetapi melihat begitu banyak murid berkumpul di sekitarnya, ia pun bergegas pergi. Bab 1204 Kembangkan Teknik Roh Alam. Maka, kompetisi 4 puncak berakhir, dan nama Yang Chen menyebar ke seluruh sekte wilayah utara. Dari awalnya tidak dikenal, hingga banyak orang meragukannya kemudian, hingga sekarang ketika semua orang memuji Yang Chen. Semua orang tahu bahwa seorang pria bernama Yang Chen di puncak Evergreen Sekte Wilayah Utara mengalahkan jenius kerajaan He Feng dengan kekuatan besar dan membela martabat Sekte Wilayah Utara. Yang Chen benar-benar pantas mendapat gelar jenius nomor 1 di Sekte Wilayah Utara. Meskipun kompetisi 4 puncak telah berakhir, kisah Yang Chen tidak berakhir.
Perbuatannya menyebar ke setiap sudut sekte wilayah utara, dan ia menjadi sosok yang dikagumi semua orang. Baru pada hari ketiga setelah dia kembali ke puncak Evergreen, Yang Chen dipanggil oleh Kaisar Besar Huawu. Tidak sulit untuk melihat kebahagiaan Kaisar Agung Huawu. Setelah memanggil Yang Chen, Kaisar Agung Huawu tertawa terbahak-bahak, "Yang Chen, kali ini kau telah membantuku dengan sangat baik. Sejujurnya, aku belum pernah mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi 4 puncak selama bertahun-tahun, yang membuat pembagian kentunganku di antara beberapa kaisar agung selalu goyah antara tempat ketiga dan keempat. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Kekuatanku telah terhenti di alam tertentu, dan sulit untuk membuat kemajuan. Sekarang setelah kau membantuku mendapatkan tempat pertama ini, kau telah membantuku dengan sangat baik. Jika kau memiliki permintaan, sebutkan saja." Kaisar Besar Huawu juga sangat jujur dan membuka hatinya kepada Yang Chen. Ketika Yang Chen mendengar Kaisar Huawu mengatakan ini, dia tahu bahwa Kaisar Huawu benar-benar bahagia. Namun, dia tidak benar-benar berniat untuk menuntut apapun saat itu juga. "Sudah menjadi kewajibanku untuk melayani Kaisar Agung sebagai junior, tidak perlu imbalan," jawab Yang Chen dengan hormat. "Apa, Yang Chen, kau meremehkan kursi ini?" Wajah Kaisar Agung Huawu menjadi gelap. Hal ini mengejutkan Yang Chen, dan dia segera menjawab dengan senyum pahit, "Bagaimana kalau Kaisar Senior menjawab satu pertanyaan untuk junior ini?" "Pertanyaan? Tidak apa-apa, apa yang ingin kamu tanyakan?" kata Kaisar Agung Huawu. "Junior ingin tahu, tempat seperti apa Evergreen Peak itu?" Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Kaisar Besar Huawu terkejut dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu bertanya tentang tempat ini? Mungkinkah ada yang salah dengan tempat ini?" Yang Chen sangat terkejut. "Bukan berarti ada yang salah, hanya saja jika kau bertanya tentang hal lain, aku bisa menjelaskannya kepadamu secara menyeluruh. Namun, jika kau bertanya tentang tempat ini, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu." "Yang Chen, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja dengan kekuatanmu saat ini, lebih baik kau tidak tahu banyak tentang puncak Evergreen. Ketika kekuatanmu sudah cukup, kau akan tahu tentang tempat ini," kata Kaisar Agung Huawu dengan serius. Yang Chen tercengang, ia tak menyangka bahwa sekadar menyebut Gunung Evergreen saja sudah melibatkan masalah serius seperti itu, bahkan Kaisar Besar Huawu pun tidak akan membahasnya dengan enteng. Awalnya dia ingin bertanya kekuatan seperti apa yang dianggap cukup, tetapi dia pikir-pikir lagi dan menyimpannya sendiri. Sepertinya meskipun dia bertanya, dia tidak akan mendapatkan informasi yang berguna. Kaisar Agung Huawu tampaknya juga sedikit malu dan berkata perlahan, "Yang Chen, pertanyaanmu, aku tidak bisa menjawabnya sama sekali. Aku melihat bahwa kamu tidak memiliki rencana khusus. Kalau begitu, aku akan berbagi sebagian sumber daya yang telah dialokasikan oleh 4 Kaisar Agung untukku denganmu." Ketika pembicaraan berakhir, Kaisar Besar Huawu memilah sebuah tas penyimpanan dan melemparkannya langsung kepada Yang Chen. Yang Chen menangkap tas penyimpanan itu dan melihat ada sejumlah besar sumber daya material di dalamnya, yang sangat mengejutkannya. Ia mengira Kaisar Besar Huawu akan memberinya paling banyak 1%, tetapi meskipun begitu, itu tetap mengejutkan. Tidak heran Kaisar Besar Huawu sangat peduli dengan tempat pertama dalam kompetisi 4 puncak. Bahan-bahan ini sangat penting bagi Kaisar Agung, bahkan jika sebagian diberikan kepadanya, yang hanya berada di puncak alam bela diri bumi, bahan-bahan ini akan memberikan manfaat yang tak terhingga. Dengan bahan-bahan ini, tidak akan sulit bagiku untuk menerobos ke alam bela diri surga jika bahan-bahan itu ada di tangan orang lain. Namun, aku baru saja mencapai puncak alam bela diri bumi, jadi aku harus melakukannya perlahan sebelum mencoba menerobos ke alam bela diri surga. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, sudah memiliki rencana dalam benaknya kapan akan menerobos. Setelah mengobrol dengan Kaisar Besar Huawu sedikit lebih lama, Yang Chen bangkit untuk pergi. Setelah pergi, Yang Chen memfokuskan pikirannya pada teknik roh alam. Teknik roh alam, yang diperolehnya melalui statusnya sebagai guru puncak junior, sekarang ada di kediamannya. Namun, Yang Chen masih belum yakin apakah ia harus menggunakan esensi pohon kuno 10.000 tahun untuk mengolah teknik roh alam, dan butuh waktu cukup lama baginya untuk memutuskan. Lagi pula, hanya ada satu bagian dari esensi pohon kuno 10.000 tahun, dan tidak mudah memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Jadi, setelah lebih dari 10 hari, Yang Chen akhirnya mengambil keputusan. Menyimpan esensi pohon kuno 10.000 tahun belum tentu berguna, dan teknik roh alam memiliki asal-usul yang luar biasa. Ia mungkin juga mengambil risiko. Yang Chen tidak membutuhkan teknik roh alam untuk memiliki asal-usul yang mendalam, sama kuatnya seperti yang dijelaskan. Sekalipun dia kalah dalam pertaruhan ini, saripati pohon kuno 10.000 tahun tidak akan berguna lagi padanya, jadi tidak ada gunanya merasa sakit hati. Setelah itu beres, Yang Chen mulai mengolah teknik roh alam. Pada saat ini, dia duduk bersila di tempat tidur, mengeluarkan esensi pohon kuno 10.000 tahun. Esensi pohon kuno melayang di atas telapak tangan Yang Chen, perlahan bergelombang.
Setelah beberapa saat, dapat dilihat dengan jelas bahwa esensi tersebut berubah menjadi untaian energi spiritual hijau, perlahan menyusup ke telapak tangan Yang Chen. Yang Chen telah mulai memurnikan esensi pohon kuno 10.000 tahun. Tubuhnya mengedarkan metode kultivasi teknik roh alam, dan esensi pohon kuno 10.000 tahun perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya, lalu menyatu dengan teknik roh alam. Tidak butuh waktu lama, sekitar 1 hari, bagi Yang Chen perlahan-lahan keluar dari kondisi kultivasinya. Sekarang, Yang Chen benar-benar menguasai teknik roh alam. Perasaan yang aneh sekali, Yang Chen terkagum-kagum, terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan komponen alami di udara, dan bahkan dengan jelas merasakan setiap rumput dan pohon di sekitarnya. Fungsi dari teknik roh alam adalah untuk meningkatkan kendali atas kemampuan alami. Setelah dikultivasikan, seseorang dapat mengendalikan bunga, rumput, dan pohon, menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Meskipun aku baru mengolahnya dalam tingkatan kecil, aku seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengendalikan bunga, rumput, dan pohon pada tingkatan yang sederhana. Gumam Yang Chen. Setelah selesai berbicara, dia pergi keluar rumah dan membidik sepetak rumput. Menatap hamparan rumput itu, Yang Chen menatap telapak tangannya, dan dengan ki sejatinya yang berputar, dia merasa seakan-akan hamparan rumput itu telah menjadi kekuatannya sendiri. Dalam sekejap, Yang Chen bergerak. Tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Hamparan rumput itu tumbuh dengan sangat cepat dan mencapai ketinggian 10 kaki. Panjang ini dapat digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan musuh dan melibatkan mereka dalam pertempuran. Meskipun agak sulit untuk berhadapan dengan orang-orang kuat di alam bela diri bumi, perlu dicatat bahwa dia baru saja mengolah teknik roh alam. Bab 1205 Efek Pematangan. Awalnya, Yang Chen berpikir bahwa deskripsi dalam teknik roh alam dilebih-lebihkan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu mungkin sebenarnya meremehkan. Mengendalikan alam, teknik roh alam ini sungguh menarik. Dengan metode kultivasi ini, aku punya cara lain yang bisa kulakukan. Yang Chen bergumam, aku ingin tahu efek apa yang bisa dihasilkan dengan mengendalikan kekuatan alam yang berbeda. Aku harus mencoba bereksperimen dengan cara lain. Maka dari itu, Yang Chen mulai mencoba berbagai cara untuk mengendalikan alam. Jika ia mencoba mengendalikan pohon besar, cabang-cabangnya akan tumbuh dan memanjang dengan cepat untuk melaksanakan perintahnya, dan secara efektif mengusir musuh-musuhnya. Jika ia mengendalikan bambu, bambu akan menjadi sangat tajam, dan seterusnya. Singkatnya, teknik roh alam adalah tentang menggabungkan ki sejati seseorang dengan alam untuk menciptakan kekuatan alam. Tanaman biasa hanya membutuhkan energi alam tingkat 5 untuk tumbuh hingga batas maksimalnya, tetapi Yang Chen dapat mengendalikan ribuan energi alam. Energi alami ini tidak hanya dapat membantu tanaman mencapai batasnya, tetapi juga memungkinkan mereka melampaui diri mereka sendiri dan mencapai puncak baru. Itu seperti mengubah semua tanaman menjadi prajurit. Bagi Yang Chen, setelah mengolah teknik roh alam, ia benar-benar memiliki efek seperti itu. Tentu saja, pengendalian kekuatan alam terbatas pada tanaman, lebih tepatnya, hanya tanaman yang dapat tertarik oleh kekuatan alamnya. Misalnya, kekuatan alam tidak akan bekerja pada benda-benda alam lainnya seperti batu dan kerikil. Yang Chen tidak terlalu menuntut dan puas dengan efek saat ini. Hal ini membuatnya mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari teknik roh alam di hari-hari berikutnya, dengan harapan dapat lebih meningkatkan efeknya. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi lebih akrab dengan teknik roh alam, dan efek yang dapat ia hasilkan pun menjadi sangat berbeda. Namun, menguasai teknik roh alam dalam waktu singkat tentu saja bukan tugas yang mudah. Yang Chen sangat menyadari hal ini dan tahu bahwa semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru. Selama hari-hari kultivasi inilah pada hari ketiga, Yang Chen tiba-tiba menemukan beberapa fakta menarik. Setelah mengetahui hal ini, Yang Chen segera pergi menemui Yun Lu dan anggota tingkat tinggi suku manusia ikan lainnya. Tuan muda, anggota tingkat tinggi suku manusia ikan sangat terkejut dan bertanya-tanya mengapa Yang Chen begitu ingin menemukan mereka. Yang Chen tampak ceria dan berkata sambil tersenyum, "Para senior, tolong bawa saya ke kebun herbal." Para anggota tingkat tinggi suku manusia ikan tidak tahu mengapa Yang Chen tiba-tiba tertarik pada kebun herbal. Namun, karena herbal spiritual telah ditanam untuk kepentingan Yang Chen, mereka tidak akan ragu dan segera membawanya ke kebun herbal. Tuan muda, ini adalah perkembangan pertumbuhan tanaman obat spiritual kita selama kurun waktu ini, Yun Lu menjelaskan, begitu mereka selesai tumbuh, mereka akan meningkatkan efek pemeliharaan pada semut suci secara signifikan. Yang Chen melihat ke arah sejumlah besar ramuan spiritual dan mengangguk. Skala penanaman ramuan spiritual itu cukup besar, menunjukkan bahwa suku manusia ikan berdedikasi tinggi dan telah berupaya keras. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Para senior, saya ingin menanyakan sesuatu." "Silakan, Tuan Muda," jawab Yun Lu, juga penasaran. "Saya ingin tahu apakah ada metode yang dapat mempercepat pertumbuhan ramuan spiritual ini," tanya Yang Chen. Metode untuk mempercepat pertumbuhannya. Hanya ada sedikit, selain beberapa harta karun khusus yang dapat mempercepat pertumbuhan ramuan spiritual ini tanpa efek samping.
Meskipun metode eksternal lainnya memang dapat membuatnya tumbuh dan terbentuk dalam waktu singkat, efeknya pasti akan sangat terganggu. Oleh karena itu, kami tidak merekomendasikannya, jawab tetua suku manusia ikan. Bagaimana dengan percepatan tanpa efek samping? Tanya Yang Chen. Agar percepatannya tidak menimbulkan efek samping, itu haruslah harta karun Suantian yang khusus, tetapi harta karun seperti itu sangatlah langka. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa prinsip di balik percepatan ini? Mana prinsipnya? Itu hanya melibatkan penambahan energi yang diperlukan untuk ramuan spiritual ini. Kesulitannya terletak pada energi yang dibutuhkan oleh ramuan spiritual ini, karena sangat sulit untuk mengisi kembali energi ini, jelas salah satu tetua manusia ikan. Mendengar ini, Yang Chen mengusap dagunya dan merenung. Tuan muda, apakah Anda? Para tetua manusia ikan bingung dengan reaksinya. Yang Chen menjawab dengan tenang, saya ingin melakukan percobaan. Jika gagal, beberapa ramuan spiritual mungkin akan terbuang sia-sia. Saya harap para senior mengizinkan saya melakukan percobaan ini. Anda pasti bercanda, Tuan Muda. Kebun herbal ini milik Anda. Jika Anda ingin bereksperimen, silakan saja. Tapi, Tuan Muda, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Anggota tingkat tinggi suku manusia ikan tidak begitu mengerti. Sebenarnya, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan kebun herbal sebelumnya. Bahkan jika dia memperhatikan, itu tidak ada gunanya, karena dia tidak memiliki pengalaman dalam menanam dan tidak dapat ikut campur. Tetapi sekarang, ketika Yang Chen tiba-tiba melangkah maju untuk membanggakan suatu eksperimen, hal itu cukup membingungkan bagi semua orang. Yang Chen sendiri juga tidak memiliki banyak kepercayaan diri atau keyakinan. Pada saat ini, dia mengendalikan energi alami di dalam tubuhnya dan mengarahkannya ke bunga spiritual dan rumput aneh. Energi alam langsung menyatu dengan mereka, seolah-olah air sedang menyirami bunga-bunga dan rumput-rumput ini. Setelah sekitar 10 napas, Yang Chen tiba-tiba merasakan bahwa konsumsi Qi sejatinya luar biasa cepat, sangat berbeda dibandingkan saat ia mengendalikan tanaman biasa. Lebih tepatnya, ia hanya membutuhkan sebagian kecil trukinya untuk memenuhi kebutuhan tanaman biasa. Namun, truki dalam jumlah besar dibutuhkan untuk bunga spiritual dan rumput aneh ini, tetapi itu masih belum cukup. Namun, efeknya langsung terasa. Bunga rohani dan rumput aneh mulai mekar dan tumbuh dengan cepat. Meskipun tidak langsung matang sepenuhnya, upaya Yang Chen jelas telah meningkatkan laju pertumbuhannya. Menyaksikan pemandangan ini, para tetua suku manusia ikan di sekitarnya tercengang, menatap dengan kagum. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Semua anggota suku manusia ikan terkejut, karena mereka belum pernah melihat keterampilan seperti itu sebelumnya. Menggabungkan Qi sejati dengan bunga spiritual dan rumput aneh dapat mempercepat pertumbuhannya. Yang Chen tersenyum dan berkata, bagaimana menurut kalian eksperimenku, para senior? Apakah ada efek sampingnya? Para tetua suku manusia ikan segera melangkah maju untuk memeriksa hasilnya. Hati Yang Chen agak khawatir. Sejujurnya, dia tidak yakin apakah penggunaan teknik roh alam akan memberikan efek positif. Dia hanya memikirkan gagasan ini secara spontan. Karena teknik roh alam dapat langsung membuat bunga, pohon, dan tanaman tumbuh hingga batas maksimal dan melampauinya, mungkin teknik ini juga dapat berhasil pada bunga spiritual dan rumput aneh. Namun, mempercepat kematangan tanaman ini akan jauh lebih menantang. Bahkan jika dia menghabiskan semua Qi sejatinya, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya mematangkan beberapa ramuan spiritual ini. Namun, hal itu tidak mengganggunya. Dia masih punya banyak ruang untuk perbaikan dengan teknik roh alam, dan tingkat kultivasinya saat ini hanya di alam bela diri bumi. Begitu dia menyempurnakan teknik roh alam dan maju ke sky martial atau bahkan lebih tinggi, maka 1206 masalah Qin Sueru. Pada saat itu, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa langsung mematangkan Ling Chao? Dengan ranah daupilnya, ia dapat langsung mematangkan Ling Chao, yang hampir setara dengan ia memiliki cara lain untuk tumbuh lebih kuat. Sudah diketahui umum bahwa, dalam alkimia, hal yang paling kurang dimiliki oleh para alkemis adalah bahan. Dan dalam kategori material, bunga spiritual dan rumput aneh mencakup hampir 60%. Saat Yang Chen tengah memikirkan hal ini, beberapa tetua suku manusia ikan juga telah memberikan jawaban mereka pada saat ini. Tuan muda, kami telah mendapatkan hasilnya. Ling Chao ini tidak memiliki cacat lain yang terlihat. Mereka persis sama dengan lintasan pertumbuhan normal, tanpa penyimpangan apapun. Tuan muda, bagaimana Anda melakukannya? Para wanita duyung ini menatap Yang Chen dengan takjub, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru, menunggu jawaban Yang Chen. Diperhatikan oleh para wanita putri duyung tersebut, Yang Chen tersenyum lalu menceritakan kebenaran tentang asal-usul mereka. Beberapa wanita putri duyung mendengar bahwa hal itu disebabkan oleh metode kultivasi dan tidak dapat menahan diri untuk berseru betapa menakjubkannya hal itu. Tuan muda, ini sungguh luar biasa. Efek dari metode kultivasi ini begitu kuat sehingga dapat membantu sejauh ini. Ya, bisa mematangkan Ling Chao sungguh luar biasa. Yang Chen tidak berpikir seperti ini pada awalnya, dan sebenarnya, teknik roh alam juga tidak mengatakannya.
Namun melihatnya sekarang, hanya dengan efek seperti itu, sangat layak baginya untuk menggunakan bahan berharga seperti esensi pohon kuno 10.000 tahun. Ingat, kamu harus merahasiakan masalah ini, kata Yang Chen. Sekarang berbeda dengan dulu. Para manusia ikan ini ditempatkan di kediamannya, bukan di tempat rahasia seperti Sungai Delapan Ujung. Ia khawatir masalah ini akan terbongkar secara tidak sengaja oleh para manusia ikan, yang mungkin akan menimbulkan ancaman lain. Bagaimanapun, masalah pendewasaan Ling Chao terlalu mengejutkan dan mengerikan. Tuan muda, kami mengerti. Beberapa wanita putri duyung menyadari beratnya masalah ini dan setuju serempak. Baru pada saat itulah Yang Chen merasa lega dan menyaring masalah ini dalam pikirannya sebelum pergi. Saat ini, teknik roh alam telah menjadi prioritas utama baginya, setidaknya efek yang ditunjukkan oleh teknik roh alam sekarang sepadan dengan tindakannya. Namun, setelah berlatih selama beberapa hari, Yang Chen tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres saat berlatih teknik roh alam. Latihan teknik roh alamnya mengharuskannya menyatu dengan alam, jadi dia tidak mengasingkan diri, tetapi rutin berkeliaran di luar. Hanya saja kekuatannya telah mencapai puncak alam bela diri bumi, sehingga seniman bela diri biasa sulit mendeteksinya. Dia menemukan bahwa Qin Sueru akhir-akhir ini sering keluar masuk. Hanya dalam beberapa hari, dia telah masuk dan keluar puncak Changlin setidaknya 4 atau 5 kali. Kuncinya adalah wajah cantik Qin Sueru penuh dengan kekhawatiran, seolah-olah dia telah menghadapi beberapa masalah. Yang Chen tidak menganggapnya serius pada awalnya, karena setiap orang memiliki saat-saat ketika mereka merasa sedih. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah Qin Sueru tidak membaik sama sekali, tetapi menjadi lebih serius, yang membuat Yang Chen harus memperhatikannya. Tampaknya Qin Sueru telah menemui beberapa masalah. Karena dia telah mengundang Qin Sueru untuk menjadi pembantunya, dia menganggap Qin Sueru sebagai salah satu orangnya. Melihat bahwa dia memiliki masalah, Yang Chen menemukan kesempatan dan memanggil Qin Sueru. Qin Sueru tidak menyangka Yang Chen akan menemuinya sendirian, dan dia bergegas menghampirinya tanpa menunda, sambil berkata, "Saya memberi hormat kepada Junior Peak Master." Yang Chen mengangguk, "Sueru, akhir-akhir ini aku melihat alismu tampak sedikit bermasalah. Ada apa? Ceritakan padaku." Qin Sueru tertegun sejenak, lalu menggigit gigi taringnya pelan dan berkata, "Junior Peak Master, tidak apa-apa, Sueru baik-baik saja." "Baiklah, apa yang ingin kau sembunyikan dariku?" Yang Chen berkata perlahan, "Emosimu tergambar jelas di wajahmu. Ada apa? Ceritakan padaku." Qin Sueru ragu-ragu untuk berbicara, tidak tahu bagaimana memulainya. Yang Chen mengerutkan kening, "Sueru, apakah kamu masih menganggapku orang luar?" Saat Yang Chen mengatakan ini, Qin Sueru tiba-tiba tersedak. Dia terisak pelan, "Ini tentang orang tuaku." "Oh, orang tuamu." Yang Chen tertegun, "Ada apa?" "Setelah orang tuaku ditangkap oleh kreditor mereka, mereka terus meminta batu roh kepadaku. Awalnya aku berutang banyak batu roh kepada mereka, tetapi sejak menjadi pelayan Junior Peak Master dan menerima batu roh darimu setiap bulan, aku seharusnya bisa melunasi utang orang tuaku. Tapi, pada titik ini, Qin Sueru menggigit giginya dan menangis lebih keras lagi." Yang Chen mendengarkannya dan mengangguk diam-diam. Bagaimanapun, Qin Sueru adalah satu-satunya pembantu di kediamannya, jadi dia tidak pelit padanya dan tidak berhemat pada batu roh. Mengenai utang orang tua Qin Sueru, dia telah memikirkannya, tetapi kemudian dia tidak menganggapnya serius, karena dengan batu roh yang dia berikan kepada Qin Sueru, dia dapat melunasi utangnya dan bahkan berfoya-foya setelahnya. Di mana ada kekhawatiran lain. Tetapi sekarang tampaknya ia berpikir terlalu sederhana. "Tapi apa?" tanya Yang Chen. "Awalnya mereka mengira aku tidak bisa melunasi batu roh itu, tetapi ketika aku melunasinya, mereka meminta lebih. Saat itu, aku hanya ingin menebus kesalahanku dan tidak terlalu memikirkannya. Namun siapa sangka, setelah menghabiskan banyak batu roh, mereka tetap menolak menyerahkan orang tuaku, dan akhirnya mencoba menggunakan kekerasan. Kekuatanku tidak cukup, dan aku nyaris tidak bisa melarikan diri kembali." Qin Sueru menggigit bibirnya dengan erat. Mendengar ini, Yang Chen mengusap alisnya, "Kamu setidaknya adalah anggota Sekte Wilayah Utara dan pelayanku, jadi pasti ada seseorang di belakang mereka yang berani menghinamu seperti ini. Aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak tahu siapa yang ada di belakang mereka." Qin Sueru berkata dengan wajah penuh keluhan. Yang Chen berkata, "Sueru, jangan khawatir. Karena kamu sudah melunasi utangmu, itu salah mereka jika mereka masih tidak membebaskan orang tuamu, dan bahkan meminta lebih. Kamu adalah pembantuku, dan aku akan membelamu dalam masalah ini. Junior Peak Master, aku hanyalah pembantumu, dan kau telah memberiku begitu banyak batu roh setiap bulan, jadi aku bisa melunasi utang orang tuaku. Aku sudah sangat berterima kasih, bagaimana aku bisa memintamu untuk bertindak?" Qin Sueru menatap dengan mata terbelalak, tidak menyangka Yang Chen benar-benar akan membantunya. Dia tahu bahwa meskipun Yang Chen tidak membantunya, dia tidak akan mengeluh. Dia hanyalah seorang pembantu biasa di bawah komando Yang Chen. Dia melihat statusnya dengan sangat jelas, dan karena dia melihatnya dengan jelas, dia merasa Yang Chen tidak mungkin bisa membantunya.
Tetapi sekarang, kata-kata Yang Chen memberinya harapan dalam keputusasaannya. Yang Chen berkata dengan enteng, haha, Sueru, aku sudah bilang kalau kamu adalah pelayanku. Sederhananya, kamu berada di bawah perintahku. Mereka berani menindasmu, yang berarti mereka tidak menganggapku serius. Bagaimana mungkin aku tidak membelamu? Jika kamu mengatakan ini, itu akan menyulitkanku. Junior Pigmaster, aku tidak bermaksud seperti itu. Tubuh halus Qin Sueru bergetar. Baiklah, ayo pergi. Yang Chen melambaikan tangannya.